Oke, kita mulai dengan Krebs cycle. Kamu sholatnya sampai jam berapa? 12.15 sampai jam berapa? Sampai 12.15 sampai jam berapa dia? Oh. Ya, saya mau makan juga. Oke. Kita mulai dengan Krebs cycle. Krebs cycle ini ditemukan oleh pertama kali itu sudah ada elektron transport ya, glikolisis ya. Krebs cycle. Krebs cycle adalah persimpangan metabolisme karbohidrat, lemak, protein. Ya. Krebs cycle adalah harus ada oksigen. Ya. Nah, di sini kita lihat bahwa Krebs cycle ini ada 8 reaksi dengan 8 enzim. Yaitu ada piruvat dehidrogenase kompleks, ada reaksi tricyclic acid cycle, ya, dan dikenal juga dengan amfibolik. Ya. Reaksi ini pada sitoplasma dan memerlukan oksigen. Nah, kalau kita lihat di sini, Krebs cycle di sini adalah fatty acid, bisa. Lalu bisa dari urea cycle dan adanya Krebs cycle. Jadi dia memang di tengah-tengah di antara karbohidrat, lemak, dan protein. Nah, di sini kita lihat bahwa Krebs cycle, kalau tadi glikolisis bisa pada sitoplasma. Sedangkan Krebs cycle ini pada mitokondria, hanya mitokondria. Ya. Jadi di sini kita lihat bahwa kalau dari glikolisis tadi, piruvat menjadi asetil-CoA masuk ke dalam Krebs cycle, ditambah dengan oksaloasetat akan membentuk sitrat. Asam lemak juga masuk ke dalam asetil-CoA, asam amino juga masuk ke dalam asetil-CoA. Nah, disinilah kita lihat bahwa proses ini memerlukan oksigen. Nah, dalam Krebs cycle ini terjadi pada mitokondria. Dan Krebs cycle ini ditemukan pertama kali adalah oleh Sir Hans Krebs. Ya. Dan dikenal juga dengan citric acid cycle. Ini Hans Krebs-nya. Nah, kalau kita lihat awalnya pada tahun 30 adalah elusidasi daripada glikolisis. Malonat ini ada menghambat suksinat oksidasi. Tahun 35, Seng Georgi mendemonstrasikan amount daripada jumlah katalitik ya, daripada suksinat. 1936, Martius dan Noob menemukan following konsekuensi daripada sitrat. 1937, Krebs enzymatic konversi ditambah oksaloasetat. Nah, peranan daripada piruvat adalah glikolisis. Ya, di mana hasil akhir daripada glikolisis akan berubah menjadi asetil-CoA. Asetil-CoA akan masuk ke dalam Krebs cycle. Dan ini akan dibantu adanya proses dikenal dengan dari piruvat menjadi asetil-CoA, ini memerlukan enzim piruvat dehidrogenase. Reaksi ini ada reaksi oksidasis dekarboksilasi. Dan ini semua masih di matriks daripada mitokondria. Jadi kalau kita lihat di sini, persimpangan karbohidrat dengan glikolisis, dia menjadi masuk ke dalam asetil-CoA, protein. Ada proses katabolisme, dia masuk, lemak, gliserol, semua masuk ke dalam Krebs cycle. Nah, pembentukan daripada asetil-CoA ini, kita lihat bahwa piruvat menjadi asetil-CoA ini menghasilkan NADH. Ya, NADH. Dan dari sini kita lihat asetil-CoA ini 2 karbon. 2 karbon. Ya, sedangkan oksaloasetat ini ada 6 karbon. Jadi kita lihat di sini. Dan ini akan membentuk. Nah, inilah tadi. Jadi dalam proses glikolisis tadi ada yang proses glikolisis anaerobik. Anaerobik, jadi dari piruvat nanti baru masuk ke dalam asetil-CoA, masuk ke dalam Krebs cycle. Sedangkan yang anaerob ini adalah tidak ada NADH. NADH cuma dipakai. Ya. Nah, jadi proses ini glikolisis dan Krebs cycle
dia akan menghasilkan 36 sampai 38 ATP. Ya. Jadi dari proses glikolisis itu akan menjadi 2 molekul pirufat. Jadi 2 molekul pirufat menjadi 2 molekul asetil-CoA atau 2 molekul Krebs cycle putaran itu. Jadi ini memerlukan menjadikan jadi 36 ATP. Nah, di sini kita lihat Krebs cycle ini adalah mulai dari 6 karbon. Ya. Ada menjadi 3 karbon. Nah, di sini produknya dari glukosa tadi menghasilkan 2 ATP, 6 CO2, 8 NADH. 8 NADH dikali 3, 24. 2 FADH. FADH sebanding dengan 2 ATP. NADH, NADPH itu 1 molekul NADH sama dengan 3 ATP. Sedangkan FADH sama dengan 2 ATP. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini siklus ini akan menghasilkan NADH, FADH, jadi 3 molekul NADH. 3 kali 3 sama dengan 9. FADH kali 2. Jadi 1 kali 2, 11. Dan 1 GTP. Jadi satu putaran ini akan menghasilkan 12 ATP. Karena dari glikolisis ada 2 pirufat, berarti 2 asetil-CoA, maka dia akan menjadi 2 putaran daripada siklus Krebs. Ya. Nah, jadi Krebs cycle ini kita lihat dari sini asetil-CoA. Asetil-CoA ini bisa masuk dari karbohidrat, dari pirufat, bisa dari asam lemak, bisa dari protein. Ya, pertama dia akan mulai dengan adanya kombinasi. Yang kedua adanya oksidasi. Oksidasi di mana akan menghasilkan NADH. Dari sisositrat menjadi alfa ketoglutarat dia akan menghasilkan NADH. Alfa ketoglutarat dengan suksinil CoA akan menghasilkan NADH. Dari suksinat menjadi fumarat itu menghasilkan FADH dan dari malat menjadi oksaloasetat akan menghasilkan NADH. Dan dari suksinil CoA menjadi suksinat akan menghasilkan ATP. Jadi 3 molekul NADH kali 3, 9. 1 molekul FADH kali 2, 2, 11. Dan 1 molekul ATP, GTP. Jadi 12, 1 putaran. Jadi kalau dari glikolisis, maka glikolisis ada 8 ditambah dengan 24, 32. Perantara ada 1 NADH tambah 3 lagi. Ya. Nah, di sini kita lihat bahwa citric acid atau sitrat ini adalah 6 karbon. Ya. 6 karbon isositrat. Nah, ini menghasilkan, dilihat dihitung sini 1, 2, 3. Dan FADH 1, sini ATP. Inilah satu putaran daripada siklus asam sitrat. Nah, yang harus diperhatikan juga bahwa siklus asam sitrat ini enzim akonitase bisa dihambat oleh fluor asetat. Apa itu fluor? Hati-hati. Odol itu kadang-kadang banyak mengandung fluor untuk membersihkan gigi. Nah, tapi itu bisa menghambat enzim akonitase. Ya. Nah, sedangkan di sini kita lihat arsenat. Arsenat akan menghambat enzim alfa ketoglutarat dehidrogenase. Arsen, racun tikus. Ya, ini bisa dihambat. Sedangkan malonat menghambat suksinat dehidrogenase. Jadi hati-hati. Karena 3 zat ini bisa menghambat Krebs cycle. Fluoroasetat akan menghambat enzim akonitase. Sedangkan arsenat akan menghambat enzim alfa ketoglutarat dehidrogenase. Malonat akan menghambat enzim suksinat dehidrogenase. Nah, di sini kita lihat bahwa penghambatan ini akan terjadi akumulasi daripada sitrat. Arsen atau racun tikus ini akan menghambat alfa ketoglutarat dehidrogenase. Malonat ini kompetitif akan menghambat suksinat dehidrogenase. Nah, proses inilah kita lihat. Dari pirufat menjadi koenzim, ini akan menjadi asetil-CoA. Pirufat ini berasal dari glikolisis tadi.
asetil-CoA akan masuk ke sini. Dengan adanya oksaloasetat, asetil-CoA ditambah oksaloasetat akan menjadi sitrat. Sitrat akan menjadi cis-akonitat, cis-akonitat menjadi isositrat. Dari isositrat akan menjadi alfa-ketoglutarat. Dengan enzimnya alfa-ketoglutarat dehidrogenase akan menjadi suksinat. Dan ini ada suksinil-CoA. Bukan, maksud saya dari sini alfa-ketoglutarat akan menjadi suksinil-CoA. Dengan enzimnya adalah alfa-ketoglutarat dehidrogenase. Dari suksinil-CoA menjadi suksinat. Dengan menghasilkan FADH, dari suksinat akan menjadi fumarat, fumarat menjadi malat, malat akan menjadi oksaloasetat. Satu-satunya yang mempunyai ikatan rangkap pada Krebs cycle adalah fumarat. Ya, jadi dalam Krebs cycle ini ada 8 reaksi dengan 8 enzim. 8 enzim. Dan ini kita harus tahu bahwa kamu mengetahui bahwa ada 8 enzim. Nah, ini 8 enzim yang kamu akan baca pelan-pelan. Ya. Ini adalah E1 pirufat dehidrogenase menggunakan tiamin fosfat sebagai kofaktor. E2 dihidrofoil translase lipoic acid yang ini. Sedangkan E3 dihidrolipoil dehidrogenase. Jadi di sini kita lihat bahwa proses ini juga memerlukan multi enzim. Nah, di sini kita lihat asetil-CoA ditambah oksaloasetat akan menjadi sitrat. Enzimnya sitrat sintetase dihambat oleh ATP. Jadi produknya sendiri akan menghambat. Sedangkan di sini sitrat sintetase kita lihat asetil-CoA ditambah oksaloasetat akan menjadi sitrat sintetase. Itu menghasilkan sitrat tadi. Ya. Nah, di sini kita lihat reaksi yang kedua. Isositrat akan menjadi alfa-ketoglutarat. Enzimnya adalah isositrat dehidrogenase. Kembali akan dihambat oleh apa? ATP. Jadi kalau sudah ATP-nya tinggi akan dihambat. Jadi produk itu tidak berlebihan. Yaitu ATP dan NADH. Distimulasi oleh ADP dan NAD. Nah, sitrat dengan ada cis-akonitat, enzimnya adalah akonitase membentuk isositrat. Ya, di mana di sini kita lihat enzimnya adalah akonitase. Yang ketiga, isositrat dehidrogenase ini adalah membantu perubahan dari isositrat menjadi alfa-ketoglutarat. Alfa-ketoglutarat menjadi suksinil A. Enzimnya adalah alfa-ketoglutarat dehidrogenase. Di sini kita lihat adanya PDH kompleks. Ini akan diambil di produknya sendiri akan menghambat suksinil-CoA dan NADH oleh energi. Nah, yang keempat alfa-ketoglutarat dehidrogenase. Alfa-ketoglutarat akan menjadi suksinil-CoA. Alfa-ketoglutarat dehidrogenase kompleks. Ya, di sini kita lihat bahwa proses ini dia akan menghasilkan NADH dan suksinil-CoA. Nah, proses inilah kita lihat. Jadi kalau kamu lihat di sini, kenapa ada perantara dari glikolisis, yaitu dari pirufat menjadi asetil-CoA, ini akan menghasilkan NADH. Ya, jadi ini dikali 2 juga kalau memang mau. Jadi di sini kita lihat ada 3 pada putaran dan 1 NADH di luar. Itu dari pirufat menjadi asetil-CoA. Nah, dan 1 FADH. Jadi proses ini NADH ini adalah proses yang memerlukan oksigen. Ya, kalau tidak ada oksigen cukup, maka proses pembentukan NADH dan NADPH tidak terjadi. Ya. Nah, di kompleks inilah kita lihat adanya citric acid. Nah, energi daripada Krebs cycle, jadi ada oksidasi daripada 3 NADH, ya, yang akan mengoksidasi fosforilasi. Ini akan menghasilkan 9 ATP, FADH, 2 ATP, dan di sini akan menghasilkan level fosforilasi tadi. Jadi total ada 12 ATP dalam 1 putaran Krebs cycle. Ya, yang dihasilkan dari asetil-CoA. Nah, di luar, dari pirufat menjadi asetil-CoA, itu ada 1 NADH. Jadi dikali 2 juga. Jadi 24 ditambah dengan 6. 30 sudah. Nah, succinil-CoA akan dengan enzimnya succinil-CoA menjadi suksinat. Perhatikan, succinil-CoA
Kalau ada gangguan daripada metabolisme Krebs cycle, oksigenisasi kurang, maka succinyl CoA tidak terbentuk kan? Succinyl CoA tidak terbentuk, maka pembentukan daripada hem, porfirin akan terganggu. Sehingga hemoglobin akan turun. Karena tidak terbentuknya pada pasien-pasien dengan oksigen yang kurang, maka proses succinyl CoA tidak terbentuk, maka tidak terbentuk hem. Karena succinyl CoA adalah prekursor untuk pembentukan daripada porfirin atau hem. Suksinat akan menjadi fumarat dengan enzimnya suksinat dehidrogenase. Perhatikan, fumarat ini ada ikatan rangkap. Ya, ada ikatan rangkap ini. Satu-satunya dan ini yang ada ikatan rangkap adalah fumarat. Nah, fumarat menjadi malat, enzimnya adalah fumarase. Fumarase. Ya. Nah, dari malat, dengan adanya malat dehidrogenase, akan menjadi oksaloasetat. Jadi oksidasi daripada malat menjadi oksaloasetat, ini adalah malat dehidrogenase. Nah, jadi kalau kita lihat inputnya, 2 asetil group, ini kalau dari glikolisis, 2 ADP, 6 NAD, 2 FAD. Outputnya 4 CO2, 2 ATP, 6 NADH, 2 FADH. Vitamin B1, kalau orang ini ada gangguan, dikenal dengan biasanya menyebabkan beriberi. Satu-satunya hadiah Nobel yang didapatkan Indonesia sampai saat ini adalah penemuan daripada defisiensi B1. Ya. Yang dikenal dengan siapa? Siapa yang mendapatkan hadiah Nobel? B1. Jadi tempat penelitian sekarang. Tidak tahu. Pikir kamu. Hadiah Nobel dihadirkan oleh untuk salah satunya adalah untuk penelitian talasemia di Jakarta. Itu adalah atas nama beliau yang menemukannya. Ini kita lihat di sini adalah tiamin pirofosfat. Jadi diketahui bahwa defisiensi, ya, dulu orang menganggap kakinya bengkak itu biasa-biasa saja. Padahal itu adalah beriberi. Ya. Sedangkan arsenic poisoning yaitu racun tikus. Ya. Pernah ada saya lihat orang jual racun tikus itu. Jadi orang bilang, ini benar enggak, Pak? Kamu mau tahu? Coba deh. Kalau kamu mati aku udah tanggung jawab katanya. Jadi nanya, racunnya benar enggak? Bisa mati ke tikus, dia mau nanya. Jadi untuk yang jualan nggak mau coba deh. Kalau kau nak coba, aku udah tanggung jawab kalau kau mati. Ya. Nah, jadi organik arsenin ini adalah awalnya digunakan sebagai antibiotik untuk mengobati sifilis. Tahu sifilis? Dan trypanosomiasis. Jadi mikroorganisme ini sensitif untuk organik arsenik. Dan ini juga digunakan sebagai Fowler solution ya, pada abad ke-19 sebagai tonik. Charles Darwin mati karena makan poisoning tadi, tonik tadi. Sedangkan Napoleon Bonaparte juga mati karena arsenik. Jadi racun tikus ini ya bahaya. Nah, di sini kita lihat bahwa Krebs cycle pada anaerobic bakteria incomplete ini akan menyebabkan biosintesa. Ya. Tapi dia tidak mengandung alpha ketoglutarat dehidrogenase. Nah, asam amino ini tidak pada oksidasi glukosa tadi, di mana di sini kita lihat bahwa asam amino sebagai tenaga yang diturunkan dari makanan yang kaya akan protein. Makanan kaya protein apa? Daging, ikan, ayam, tempe, tahu. Yang dapat hadiah Nobelnya malah bukan orang Indonesia tempenya. Padahal makanan Indonesia. Sebagai cellular protein turnover. Jadi kalau terjadi abnormal protein turnover, misalnya pada orang diabetes dan kelaparan. Energi dari alpha ketoasid karbon ini, skeleton ini, dikeluarkan oleh asam amino. Ya.
pada Krebs cycle dan proses gluconeogenesis. Jadi mengeluarkan asam amino ini mengeluarkan di energy expenditure. Cyclic acid banyak intermediate-nya. Perhatikan, intermediate ini. Jadi sitrat, isositrat, alfa ketoglutarat, suksinil CoA, suksinat, fumarat, malat, dan oksalasetat. Sitrat ini adalah intermediate dari asam lemak sintesa asam lemak. Alfa ketoglutarat untuk membentuk asam amino protein. Suksinil CoA, porfirin. Porfirin nantinya akan menjadi hem menjadi hemoglobin. Oksaloasetat asam amino. Jadi Krebs cycle ini adalah persimpangan dari metabolisme lainnya. Karbohidrat, lemak, dan protein. Ya. Jadi ini penting sekali. Dan di sini kita lihat ada kelebihan yang kita lihat bahwa Krebs cycle ini bisa bersifat anapleresis dan bisa katapleresis. Jadi dia bisa bersifat memecah, dan bisa membentuk anabolisme. Nah, di sini kita lihat kalkulasi daripada ini, kita lihat bahwa adanya pemecahan daripada glukosa molekul tadi. Nah, inilah kita lihat bahwa perhitungan mereka bahwa sekitar 30 sampai 34 ATP dan ada yang mengatakan sampai 38 ATP. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini perhitungannya 34 ATP dan di sini 34 ditambah 4 ATP menjadi 38 ATP. Dari satu molekul glukosa. Kalau dari protein lain lagi, nanti kamu dalam metabolisme proteinnya. Nah, di sini kita lihat bahwa pemecahan ini menghasilkan ATP dalam bentuk aerobik. Bakteria yang kita dapatkan dari bentuk daripada ini cycle ini akan menyebabkan reduksi daripada NADH dan FADH. Ya. Jadi pasangan ini, elektron ini mengangkut NADH di antara 2 sampai 3 ATP. Ya, jadi kalau kita lihat di sini pentingnya glukosa sebagai aerobik tadi. Nah, jadi akan menghasilkan 32 sampai 34 atau 38 ATP. Kalau orang ini bisa bernapas dengan oksigen yang cukup, maka Krebs cycle bisa berlangsung. Tapi kalau orang ini sesak, tidak bisa bernapas dengan baik, maka hasil ATP yang dihasilkan berkurang. Karena Krebs cycle tidak bisa berlangsung dengan sempurna. Jelas ini? Jadi kalau ada pasien sesak napas, sakit, maka mereka harus dikasih oksigen. Kalau tidak, maka pembentukan energi akan banyak. Yang tertimbun apa pada pasien ini? Laktat. Jadi laktat tertimbun karena oksigen kurang. Akibatnya orang ini semua badannya sakit-sakit semua, pegal-pegal. Fermentasi. Fermentasi tadi, ya. Krebs cycle tidak ada fermentasi. Produknya yaitu adalah laktat dan alkohol. Ya. Laktat ini bisa menyebabkan otot kram. Ya, otot kram. Nah, ini harus perhatikan. Ya, tadi saya sudah katakan tape. Tape itu adalah fermentasi. Fermentasi yang membentuk alkohol. Nah, inilah jadinya ada etanol. Lactic acid, orang berolahraga. Terutama kalau orang yang sudah jarang berolahraga dan dia mulai olahraga dengan cepat, timbulan laktat akan sangat banyak sekali. Jadi hati-hati. Jadi pada perusahaan, pada orang-orang dengan adanya gangguan-gangguan yang sudah lama tidak berolahraga, harus ada warming up. Tidak boleh langsung lari cepat. Dan ini bisa menyebabkan terjadinya timbunan laktat yang luar biasa dan akan menyebabkan sakit semua badannya. Alkoholik fermentasi seperti pada jamur dan juga di sini adanya etanol. Nah, disinilah kita lihat. Sulfat ini bisa menjadi laktat dan bisa menjadi etanol dalam keadaan anaerob. Dalam keadaan aerobik dia tidak terbentuk. Pirufat bisa menjadi asetil-CoA. Asetil-CoA dalam keadaan cukup dia akan membentuk NADH dikali 2 dan itu akan masuk asetil-CoA akan ditambah oksaloasetat akan membentuk sitrat. Nah, di sini kita lihat proses ini. Kalau dalam karbohidrat glikolisis pirufat menjadi asetil-CoA. Sedangkan protein akan menjadi asam amino, sistein, alanin, serin. Dari lemak, triasilgliserol atau trigliserida, dia akan menjadi gliserol 3-fosfat atau asam lemak. Dan ini masuk ke dalam asetil-CoA. Ya. Jadi protein
Asetil CoA masuk dan dia akan masuk ke dalam Krebs cycle. Ya, di sinilah kita lihat. Valin dia masuk ke dalam succinyl CoA. Pintu masuknya kamu tahu di mana Krebs cycle ini. Dari pintu masuk kamu tahu dia akan membentuk apa, ya. Jadi kalau sitrat ini lebih banyak ke arah ke lemak. Nah, di sini, ya. Jadi dalam hal ini kita lihat ada yang di otot, ada yang di hati. Nah, ini harus tahu. Nah, di sini kita lihat lemak tadi pintu masuknya adalah sitrat. Oksalasetat protein masuk di situ. Porfirin, succinyl CoA, alpha ketoglutarat juga protein. Jadi di mana konversi daripada pirufat dan asetil CoA dia akan berubah masuk ke dalam Krebs cycle. Dari Krebs cycle itu juga bisa dari lemak, bisa dari protein. Pintu masuknya lihat. Lemak adalah di sitrat. Protein di oksaloasetat. Porfirin, succinyl CoA yang akan membentuk hemoglobin. Dan protein. Karena itu kalau orang sesak napas, angkanya mulai, dia akan B-nya akan turun. Kenapa? Karena succinyl CoA tidak terbentuk, Krebs cycle tidak terbentuk, maka prekursor untuk pembentukan NADH akan mengalami gangguan. Nah, disinilah kita lihat di mana terjadi. Jadi oksaloasetat ini bisa menjadi aspartat, ya, asam amino, purin, pirimidin. Succinyl CoA akan menjadi HEM. Untuk tumbuh-tumbuhan dia menjadi klorofil. Alpha ketoglutarat menjadi glutamat, asam amino, purin. Purin pirimidin nanti lihat ya. Sitrat dia akan menjadi kolesterol. Jadi pintu masuk dan pintu keluar itu dari yang sama. Ya, jadi sitrat ini bisa pintu masuk ke siklus Krebs, tapi dia juga bisa dari sitrat dia membentuk fatty acid. Jadi kelebihan makanya siklus Krebs itu dianggap dua. Bisa bersifat anabolik dan bisa bersifat katabolik. Nah, di sini kita lihat. Stimulasinya adalah ADP, AMP, NAD, FAD. Inhibitor yang menghambat ATP, NADH, dan FADH. Jadi produknya sendiri, kalau sudah cukup, dia bisa menghambat. Supaya produk itu tidak berlebihan. Nah, inilah. Jadi kamu lihat di sini, yang mana? Masuknya dari mana? Perhatikan ini. Ya, glukosa, dia dari mana asam amino ini masuk pintunya? Porfirin, succinyl CoA jadi porfirin. Alpha ketoglutarat jadi glutamat, purin, sitrat bisa menjadi asam lemak dan akan menjadi steroid. Jadi hormon steroid juga akan dipengaruhi oleh adanya sitrat tadi. Nah, di sini kita lihat ya. Adanya karbon, asam amino tadi, karbon skeleton. Dia akan masuk ke dalam Krebs cycle, oksalasetat dan glukosa. Dari sini akan menjadi aspartat arginisuksinat dan menjadi Krebs cycle juga. Nah, dari urea bagaimana? Protein juga akan menghasilkan urea. Ini akan masuk ke dalam Krebs cycle juga. Jadi pintu masuknya yang harus kamu tahu. Di mana pintu masuknya? Nah, yang lain yang harus kamu ketahui adalah asam-asam amino ini, ada asam amino yang akan masuk, akan menjadi glukosa. Yaitu dikenal dengan glukogenik. Asam amino glukogenik, yang ini yang berwarna merah, ini adalah asam amino glukogenik. Sedangkan yang berwarna biru, di sini, ini asam amino yang bisa membentuk benda-benda keton. Jadi benda keton bukan hanya dari fatty acid, dari lemak, tapi bisa juga dari asam amino, yaitu dari masuknya melalui asetil CoA atau asetil CoA yang akan menjadi benda keton. Benda keton itu terdiri dari aseton, asetil CoA dan asetil CoA. Ya, beta hidroksibutirat. Nah, inilah yang kamu lihat. Jadi proses di sini, ini glutamat, arginin, glutamin, histidin masuk di sini, dia masuk ke alpha ketoglutarat. Ya, jadi ini nantinya akan menjadi asam amino yang bisa membentuk glukosa. Yang merah ini adalah asam amino yang membentuk glukosa. Sebaliknya asam amino yang biru adalah bersifat ketogenik. Tapi ada asam amino yang dua-dua bisa. Jadi kalau kamu lihat di sini, fenilalanin. Di sini juga ada fenilalanin, ada tirosin.
tirosin. Di sini juga ada tirosin. Jadi alphenylalanin dan tirosin, kamu lihat semua itu bisa dua-dua. Bisa jadi ketogenik dan bisa glukogenik. Tapi kalau kamu lihat leucin dan lisin itu hanya bersifat ketogenik, tidak bisa karena tidak ada di glukogenik. Nah, apa itu branch chain amino acid? Amino acid rantai cabang. Amino acid rantai cabang ini adalah valin, isoleucin, dan leucin. Ini tidak akan membentuk amonia. Jadi pada orang dengan gagal ginjal, kenapa proteinnya diturunkan? Supaya jangan terbentuk amonia. Banyak. Akibat cuci darah. Ada yang cuci darah seminggu sekali, ada yang sampai 3 kali. Masih dia beracun. Nah, ini berbahaya. Jadi karena itulah pada orang-orang demikian, kita memberikan makanan yang mengandung branch chain amino acid. Di mana asam aminonya tidak akan membentuk amonia. Tapi dia bisa menyebabkan proteinnya baik. Jadi dia tidak kekurangan protein, tapi dalam bentuk yang kita harus berikan adalah branch chain amino acid. Supaya tidak terbentuk amonia yang banyak. Pada orang dengan gagal ginjal atau gangguan-gangguan ginjal, maka pemberian branch chain amino acid. Kendalanya pada makanan yang kita makan, protein, itu tidak bisa memisahkan. Jadi branch chain amino acid ini diekstrak. Jadi makanan khusus untuk pasien-pasien gagal ginjal atau gangguan ginjal, yaitu yang mengandung valin, isoleucin, dan leucin. Jelas ini? Jadi dari 20 asam amino itu, kita lihat akan menjadi protein. Nah, ini yang harus kita ketahui. Mana yang berbentuk glukogenik? Mana yang berbentuk ketogenik? Mana yang dua-duanya bisa? Glukogenik bisa, ketogenik bisa. Ini yang harus kamu tahu dan kamu pelajari dan hafal supaya tahu, ya. Jadi di sini kita lihat bahwa Krebs cycle ini dari piruvat akan menjadi glutamat, aspartat, dan alanin, dan akan ada proses transaminasi dari alfa ketoglutarat menjadi oksalasetat, ya, piruvat. Jadi kalau kamu lihat di sini ini adalah ya, kamu lihat dari print ya. Jadi asam amino mana yang akan masuk ke dalam siklus Krebs? Ya, di sinilah kita lihat adanya glikolisis, adanya sulfur containing asam amino. Jadi asam amino yang mengandung sulfur, ya. Ada yang bersifat heterosiklik amino acid dan asam amino lainnya. Jadi ini penting sekali kamu ketahui asam-asam amino ini yang mana. Ya, terutama kalau pada kasus pasien dengan gagal ginjal atau pasien dengan gangguan ginjal, ini sudah mesti hati-hati. Karena kalau kamu banyak memproduksi amonia, dia keracunan. Karena dia tidak bisa merubah. Orang normal, kamu makan protein, apapun, dia akan berubah menjadi amonia, keluar, karena ini kencing kan. Nah, pada orang dengan gagal ginjal atau gangguan ginjal, maka tidak bisa. Nanti kamu belajar tentang ginjal. Ya. Ada pertanyaan? Rasa kita kuis dulu aja, baru kamu nanti sholat. Ini masih, ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oh tidak, kita kuis lagi. Jadi jemput aku nih. Ya, aku sebentar lagi lah. Masih bikin kuis dulu. Jemput aku. Oke. Ini jadi kamu lihat websitenya Sinyur.com Sirep 23 siklus rep. Gimana tidak muncul? Tidak muncul nih, siapa nih?
tampilkan aja biar yang dari rumah bisa lihat. Boleh. Jadi kalau yang mau ragu-ragu, kamu tulis di kertas. Tapi kalau sudah sampai hitungan ke 10 kumpul, saya nggak terima lagi ya. Nanti pada waktu praktikum ada pretest, ya. Ada praktikum, ada pretest, ya. Jadi nanti ada harus tahu. Ini selain betul atau salah, ada juga yang harus dijawab dengan angka. Semua sudah? Yang di rumah coba double check, tanya. Kalau mau tulis di kertas, siap dengan kertasnya ya, supaya langsung nanti nggak lama-lama saya tunggu. Sudah semua? Sudah? Yang di rumah coba tanya. Yang online. Oke. Nomor 1. Nomor 1. Pada satu putaran siklus Krebs ada berapa reaksi dan berapa enzim? Pada satu putaran siklus Krebs ada berapa reaksi dan berapa enzim? Nomor 2. Siklus Krebs berlangsung harus dalam keadaan cukup oksigen. Siklus Krebs harus berlangsung dalam keadaan cukup oksigen. Nomor 3. Zat pada siklus Krebs yang mempunyai ikatan terangkap adalah fumarat. Zat siklus Krebs yang mempunyai ikatan terangkap adalah fumarat. Nomor 4. Zat pada siklus Krebs sebagai prekursor pembentukan heme dan adalah suksinil-CoA. Zat pada siklus Krebs yang mempunyai ikatan yang membentuk heme adalah suksinil-CoA. Siklus Krebs dapat berlangsung pada sitoplasma. Siklus Krebs dapat berlangsung pada sitoplasma. Siklus Krebs menghasilkan berapa FADH2? Siklus Krebs menghasilkan berapa FADH2? Fluoroasetat akan menghambat enzim akonitase sehingga sitrat tidak bisa menjadi isositrat. Fluoroasetat akan menghambat enzim akonitase sehingga sitrat tidak bisa menjadi isositrat. Nomor 8. Pada satu putaran siklus Krebs akan menghasilkan 10 ATP. Pada satu putaran siklus Krebs akan menghasilkan 10 ATP. Nomor 9. Enzim sitrat sintase akan dihambat oleh ADP. Enzim sitrat sintase akan dihambat oleh ADP. Nomor 10. Siklus Krebs adalah hormon, adalah bersifat anabolisme dan katabolisme. Benar atau salah? Siklus Krebs bersifat anabolisme dan katabolisme. Oke, kumpul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tidak.